Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Semua harus tetap sehat, jaga protokol kesehatan. Pakai masker, dari luar harus cuci tangan dengan sabun ya. Baiklah anak-anak, kali ini sebelum saya lanjutkan pertemuan kali ini, perkenalkan dulu, nama saya adalah Bapak Supriyono. Saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Nah, nanti pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kurikulum di SMPN 1 Tanjung Anom. Tolong anak-anak diperhatikan ya, dipahami. Nah, karena nanti setelah ini akan ada tes, yang mana tes itu akan mengukur kemampuan kamu seberapa jauh kamu memahami tentang kurikulum di SMPN 1 Tanjung Anom. Baiklah anak-anak, kita mulai dari pembahasan berikut ini. Anak-anak, tadi kita sudah perkenalan. Sekarang kita akan membahas materi kurikulum SMPN 1 Tanjung Anom tahun pelajaran 2021-2022. Tolong anak-anak diperhatikan ya, karena nanti di akhir sesi itu ada tes yang harus kalian kerjakan ya. Nah, ini adalah profilnya, halaman depan dari SMPN 1 Tanjung Anom. Saya teruskan. Visi sekolah. Visi SMPN 1 Tanjung Anom yaitu cerdas, berprestasi, berbudi pekerti, beriman dan bertakwa, serta berbudaya lingkungan sehat ya. Kemudian misi sekolahnya itu adalah 1. Mewujudkan warga sekolah yang berakhlakul karimah, cerdas, berkarakter, berbudaya, peduli lingkungan, dan bersih narkoba. 2. Mewujudkan prestasi akademik dan non-akademik baik tingkat provinsi maupun nasional. 3. Mewujudkan KTSP yang berwawasan lingkungan hidup, berkarakter, dan bersih narkoba. 4. Terlaksananya proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, serta memanfaatkan lingkungan hidup sebagai sumber belajar. Saya teruskan. Sedangkan yang kelima, mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi profesional, sosial, pedagogik, kepribadian, berkarakter, berwawasan lingkungan hidup, dan bersih narkoba ya. 6. Terlaksananya pengelolaan sarana prasarana sekolah yang ramah lingkungan. 7. Mewujudkan manajemen sekolah yang berwawasan lingkungan hidup, berkarakter, dan bersih narkoba. 8. Mewujudkan pembiayaan pendidikan yang memadai dan memuat anggaran program yang berwawasan lingkungan hidup. Yang ke-9, mewujudkan penilaian pembelajaran yang berwawasan lingkungan hidup, berkarakter, dan bersih narkoba. Teruskan. Yang ke-10, mewujudkan sekolah adiwiyata mandiri tingkat nasional. Kenapa? Karena kita sudah pernah menjadi sekolah adiwiyata nasional ya, sehingga diteruskan ke adiwiyata mandiri tingkat nasional. 11. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, rapi, dan indah. 12. Mewujudkan pelestarian di lingkungan sekolah. 13. Mewujudkan warga sekolah yang mencintai lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. 14. Mewujudkan generasi muda yang sehat, tangguh, dan bersih dari pengaruh narkoba. 15. Menjadikan sekolah sebagai lingkungan yang bebas nafsa. Artinya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif ya. Nanti saya lanjutkan. Nah, terus kemudian struktur kurikulum SMPN 1 Tanjung Anom, strukturnya yaitu seperti ini ya. Nah, ini artinya apa? Artinya itu adalah saya berikan contoh, misalnya pendidikan agama dan budi pekerti. Itu per minggunya itu adalah 3 jam. Saya besarkan biar kelihatan ya. Nah, itu artinya 1 minggu itu ada 3 jam pelajaran. Nah, jumlah jam per minggunya, pembelajaran per minggu di SMPN 1 Tanjung Anom itu adalah 42 jam. Ini berlaku apabila dalam situasi normal, bukan pandemi seperti sekarang ya. Karena ini adalah musim pandemi, maka pembelajaran nanti menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Oke, saya teruskan. Nah, nanti bisa kamu pelajari lagi.
Terus kemudian program pengembangan diri di SMPN 1 Tanjung Anom. Untuk program pengembangan diri di SMPN 1 Tanjung Anom itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah terprogram. Terprogram itu apa? Saya besarkan. Terprogram di sini meliputi adalah layanan BK atau layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua adalah ekstrakurikuler, ya. Sedangkan yang kedua itu adalah tidak terprogram. Tidak terprogram meliputi yang pertama rutin. Artinya apa? Kegiatan yang dilakukan secara terjadwal, secara rutin, seperti upacara bendera, senam pagi bersama, ibadah khusus keagamaan, pemeliharaan kebersihan, dan pemeliharaan kesehatan diri. Itu rutin dilaksanakan, ya. Terus kemudian yang kedua itu ada spontan. Spontan itu kegiatan itu tidak terjadwal dalam kejadian khusus seperti pembentukan perilaku, memberikan salam, membuang sampah pada tempatnya, budaya antri, ya. Terus kemudian mengatasi silang pendapat tanpa adanya pertengkaran, ya. Kemudian yang ketiga itu juga ada, yaitu namanya keteladanan. Nah, keteladanan itu adalah kegiatan bentuk perilaku sehari-hari seperti berpakaian yang rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, memuji kebaikan dan keberhasilan orang lain, datang ke sekolah tepat waktu, jadi tidak pernah terlambat, itu termasuk suatu keteladanan. Oke, saya lanjutkan, ya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Tanjung Anom. Ini kamu harus tahu, ya. Nah, kegiatan ekstra nanti akan dilaksanakan apabila sudah keadaan normal. Ini kalau keadaannya belum normal, ya mungkin kegiatan ekstra itu hanya dilakukan beberapa saja, ya, yang sekiranya bisa dilakukan. Kegiatan ekstrakurikuler di SMPN 1 Tanjung Anom itu ada beberapa juga, dibedakan menjadi satu bidang akademik. Bidang akademik itu meliputi pembinaan Olimpiade Sains Nasional atau OSN, ya, yang meliputi mata pelajaran matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada, ya. Itu. Terus kemudian yang kedua itu ada bidang non akademik. Bidang non akademik itu dibedakan lagi menjadi, yang pertama adalah bidang olahraga. Bidang olahraga meliputi bulu tangkis, atletik, bola voli, catur, sepak bola, futsal, bela diri, ya, atau karate. Itu ada nanti di keadaan normal, ekstra seperti itu ada. Nah, nanti kamu pilih mana terserah sesuai dengan bakat dan minat kamu, ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ada lagi bidang seni. Bidang seni itu meliputi seni tari, seni musik, seni hadroh, seni baca Al-Quran, seni vokal, dan seterusnya, ya. Kemudian ada lagi yaitu yang berikutnya bidang keorganisasian, pramuka, PMPR, OSIS, UKS, koperasi siswa. Jadi kamu nanti sesuai bakat kamu, kalau kamu senangnya ikut organisasi ya silahkan kamu nanti ikut OSIS, senangnya nari ya silahkan ikut bidang seni tari, ya. Dan pokoknya semua bakat dan minat siswa difasilitasi di SMPN 1 Tanjung Anom, ya. Tapi dengan catatan kondisi normal. Kalau kondisi tidak normal seperti sekarang, ya kita belum bisa melaksanakan. Ya, mudah-mudahan corona cepat selesai, cepat hilang, sehingga kita bisa melaksanakan sesuai kondisi normal, ya. Oke, saya teruskan. Berikutnya adalah pembiasaan diri di SMPN 1 Tanjung Anom. Jadi di SMPN 1 Tanjung juga ada pembiasaan diri. Yang pertama adalah literasi. Literasi itu membaca, ya. Gerakan membaca 15 menit biasanya sebelum pembelajaran dimulai. Itu semua warga sekolah, ya. Kemudian ada lagi bersalaman dengan guru sebelum masuk sekolah, ya. Itu dulu masa normal. Karena ini Covid tidak boleh bersalaman, ya cukup kamu menganggukkan saja. Untuk sementara ini sudah diadakan dulu, ya. Nanti kalau Covid-nya sudah hilang, kita laksanakan lagi. Kemudian yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap awal pelajaran. Kalau ini masih bisa dilaksanakan, ya, nanti meskipun dalam keadaan tidak normal, nanti kita daring itu bisa kita laksanakan. Jadi mungkin
Kalau kita masuk setengah 8 ya nanti siap-siap itu di awal pelajaran itu ada lagu Indonesia Raya ya. Saya teruskan nanti. Kemudian yang ketiga adalah berdoa pada awal dan akhir pembelajaran. Jadi sebelum mengawali pembelajaran kamu selalu dibimbing untuk berdoa. Ya. Kemudian ini juga kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Ya, meskipun di rumah masa pandemi kamu juga harus melatih jangan membuang sampah sembarangan ya. Oke. Kemudian yang keenam itu ada Jumat sehat dan Jumat bersih. Juga ada kan itu. Yang ketujuh ada lomba kebersihan kelas dan lingkungan ya, yang jelas untuk nomor 6 dan nomor 7 itu adalah nanti apabila kondisi sudah normal ya, sekarang nggak bisa kita laksanakan. Oke, nah kita teruskan, masih ada yang ke-8 petugas piket kelas ya, itu nanti juga kondisi normal ya, nah, kemudian cepat normal. Terus kemudian ada kanti sehat yang bebas 5P ya, 5P itu ada apa ya, pewarna, pemanis dan seterusnya itu ya, yang enggak sehat untuk kesehatan kita, yang berbahaya. Kemudian 10 juga ada kegiatan yang merawat tanaman di lingkungan kelasnya. Nanti kamu kalau sudah normal kelas kamu sekitarnya itu ada tanamannya, itu tanggung jawab kelasnya untuk dirawat ya, ditata yang bagus tamannya. Kemudian 11 ada budaya 3S, senyum, sapa, salam. Jadi kalau kamu ketemu guru, ketemu teman, atau mungkin ada tamu dari luar, kamu harus menerapkan 3S ya. Tuh. Oke, lanjutkan. 12 melaksanakan kegiatan keagamaan. Ya, kegiatan keagamaan itu dilaksanakan biasanya pada hari-hari besar keagamaan ya. Hari raya Idul Adha, Nuzul Quran, atau mungkin hari raya agama yang lain ya, juga ada, difasilitasi semuanya. Tapi keadaan syaratnya harus normal ya. Kita berdoa saja semoga keadaan cepat normal, kita bisa berjumpa, bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Yang ke-13 kegiatan sosial juga ada, yaitu apabila ada siswa yang kesusahan, mungkin keluarganya yang meninggal, maka ada penggalangan dana secara otomatis dari siswa ya, dan biasanya OSIS ini yang mengelola nanti. Oke, 14 mengambil sampah dan membuang di tempatnya ya, ini harus dibiasakan. Nanti kalau sudah normal kamu masuk sekolah ada sampah ya langsung diambil, tidak boleh dibiarkan masa bodoh ya, harus diambil, dibuang di tempat sampah yang tersedia. Oke, tak teruskan. Ya, sekarang pengaturan beban belajar. Kegiatan tatap muka per minggunya nanti kalau normal ya, itu adalah 42 jam pelajaran, 42 JP ya. Nah, terus kemudian yang kedua, kegiatan penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tak struktur. Ya intinya tugas lah, kalau kamu bingung apa terstruktur itu, intinya tugas ya. Itu tidak boleh melebihi 50% dari kegiatan tatap muka. Jadi kalau tugasnya ya tidak boleh melebihi 40%. Nah, gitu ya, nggak boleh melebihi itu. Dan 1 jam tatap muka itu lamanya adalah 40 menit. Itu apabila normal ya. Tapi kalau keadaannya tidak normal seperti sekarang ya kita menyesuaikan aja jadwal yang ada. Oke. Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan 6 hari masuk, kecuali hari besar dan hari libur. Jadi selama 6 hari, bukan 5 hari. Dulu pernah 5 hari. Tak teruskan. Ketuntasan belajar. Seorang siswa itu dianggap tuntas apabila dia itu memperoleh minimal 68%, menguasai 68%, atau dengan kata mudahnya yo nilainya itu 68 ya, itu berarti tuntas. Kalau di bawah gimana? Ya artinya tidak tuntas, berarti harus mengikuti remedi. Kalau di atasnya nanti ada namanya pengayahan ya. KKB itu artinya adalah kriteria ketuntasan belajar tiap KD itu kompetensi dasar. Jadi KKB itu tidak sama, tergantung dari kerumitan atau kesulitan materi, daya dukung sekolah maupun tingkat kemampuan siswa di kelas tersebut ya. Jadi KKB KD yang mudah ya biasanya KKB-nya itu tinggi, tidak 68, mungkin bisa 75. Tergantung apanya, kesulitan materi dan seterusnya, daya dukung dan kemampuan siswa. Ya kalau misalnya siswanya mempunyai rendah ya
berarti ya KKB-nya ya 68 ya gitu. Tak teruskan lagi. Kriteria kenaikan kelas ini harus kamu paham, karena bagaimanapun juga kamu nanti akan menghadapi kenaikan kelas ya. Ini kriteria kenaikan kelas ya tahun 2021-2022. Peserta didik itu akan naik kelas, dia menggunakan kriteria sebagai berikut. 1. Kenaikan kelas dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran dengan memperhitungkan nilai rapot pada semester 1 dan semester 2 tahun pelajaran 2021-2022. Berarti akhir tahun dilaksanakannya ya. Nah, yang kedua, peserta didik dinyatakan naik kelas apabila, nah ini 1. Kamu harus menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID 2 semester tahun pelajaran 2021-2022. Artinya apa? Kamu harus punya nilai rapotnya harus penuh. Kalau ada nilai rapot yang kosong karena kamu nggak pernah mengikuti pembelajaran, nggak pernah mengumpulkan tugas, berarti ya kamu tidak naik ya. Setelah tahun melebu belok jaluk naik ya nggak bisa, harus masuk, harus mengikuti pembelajaran meskipun di masa pandemi ya. Tugas harus mengumpulkan ya. Yang B, deskripsi sikap. Nah, deskripsi sikap itu meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Pada semester genap itu harus baik. Yang dilihat hanya semester genap, sekurang-kurangnya harus baik. Sikap itu menunjukkan kamu. Jadi kalau kamu ada kena narkoba, berarti ya sikapnya tidak baik, kurang, berarti cukup, itu tidak naik kamu ya. Makanya harus sikap yang baik ya. Kamu pernah berurusan dengan polisi, berarti ya kamu bisa tidak naik karena sikap kamu kurang baik. Yang ketiga, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau KBM, atau dengan kata lain belum tuntas. Contoh, misalnya kamu nilai pengetahuan matematika itu 65, nilai bahasa Inggris keterampilannya 65, naik enggak? Naik, meskipun ada 2, karena ada 2 mapel, yaitu matematika dan bahasa Inggris yang di bawah KKM masih naik. Tapi kok matematikanya 65, bahasa Inggrisnya 67, kemudian IPA-nya 62, naik enggak? Tidak ya, karena ada 3 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Jadi kamu harus mengulang di kelas yang sama tahun berikutnya ya. Nah, ya, peserta didik yang ulang di kelas yang sama, maka nilai yang sudah tuntas itu harus minimal sama dengan nilai sebelumnya. Misalnya kamu seni budayanya sudah tuntas, nilainya adalah 85, kamu tidak naik, maka tahun yang akan datang minimal nilai kamu itu 85 gitu ya. Tak teruskan lagi. Tadi kriteria kenaikan. Sekarang kriteria kelulusan. Kalau kriteria kelulusan itu untuk kelas 9 ya. Kriteria kelulusan peserta didik tahun 2021-2022. Teruskan. Oke, kita ibaratkan dan kelihatan. Nah, 1. Peserta didik kelas 9 tahun pelajaran 2021-2022 dinyatakan lulus dari SMPN 1 Tanjung Anom apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ya. Yang pertama adalah menyelesaikan seluruh program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan dimilikinya nilai yang lengkap. Kita dengan nilai yang lengkap. Nilai lengkap mencakup apa aja? Mencakup nilai keterampilan dan nilai pengetahuan dan sikap. Berarti ini harus mempunyai nilai yang lengkap. Kelas 7 sampai kelas 9 ya. Kali kalau kok kurang 1 aja ya gak iso, gak naik kamu nanti. Makanya semuanya harus lengkap nilainya ya. Oke. Terus kemudian yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku baik ya, dibuktikan dengan sikap spiritual dan sikap sosial pada rapot kelas 9 semester genap. Jadi yang dilihat hanya semester genap ya, semester
semester genapnya, karena semester ganjil sudah mesti apa, mesti baik ya. Jadi semester genap harus minimal baik lah, cukup ya, cukup ya gak munggah ya, gak lulus mah. Terus kemudian yang berikutnya, yang ketiga, mengikuti ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan ya, yang diselenggarakan oleh sekolahan ya, harus mengikuti ujian sekolah. Nilai kamu lengkap tapi tidak ikut ujian sekolah, yo ora lulus ya, ndak lulus. Oke. Nah, nilai sekolah minimal rata-rata harus 68 dan nilai rata-ratanya juga harus 68. Jadi kalau nilai mapel satu ya, tiap mapelnya harus 68 ya. Kalau ada yang kurang gimana? Ya nanti kita lihat. Berarti ya nggak lulus ya. Nah, nilai sekolah diperoleh dari nilai rata-rata rapot semester 1 sampai 6 dengan pembobotan 80% ditambah dengan nilai ujian sekolah dengan pembobotan 20%. Jadi kalau di SMPN tadi tidak sama dengan sekolah yang lain ya. Kalau di SMPN 1 Tanjung Anom itu pembobotannya 80-20. Oke, teruskan lagi. Maaf ya. Terus kemudian yang berikutnya itu adalah nilai sekolah itu mencakup aspek pengetahuan dan keterampilan. Oke, saya lanjutkan. Yang jelas yang kelima, kelulusan peserta didik tetap ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan rapat dewan guru di satuan pendidikan terhadap setelah menyelesaikan tahapan ujian sekolah. Jadi untuk kelulusan itu tetap dirapatkan. Jadi yang menentukan kelulusan adalah apa? Semua dewan guru yang ngajar kelas 9. Oke, lanjut. Teruskan. Sekarang kegiatan belajar mengajar di masa pandemi Covid ya. Coba ini diperhatikan. Tak lebarkan biar kelihatan. 1. Pelaksanaan pembelajaran sementara dilaksanakan secara daring murni. Ya. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi nanti kalau kamu sudah masuk tanggal, kalau tidak salah hari Jumat ya, itu pelaksanaannya dengan daring murni. Daring apa? Online ya, karena masih seperti ini. Yang kedua, mulai tanggal 12 sampai 14 Juli 2021 dilaksanakan kegiatan MPLS secara daring. Jadi seperti saat ini kamu juga melaksanakan MPLS daring. Tanggal 15 Juli digunakan untuk koreksi hasil evaluasi MPLS. Kamu nanti setelah menerima materi ini itu ada tugas yang harus kamu kerjakan. Ya, itu nanti dievaluasi pada tanggal 15 Juli. Seberapa jauh tingkat pemahaman kamu terhadap materi MPLS ya. Oke, nomor 4. Kegiatan belajar mengajar akan dimulai hari Jumat tanggal 16 Juli 2021. Untuk itu semua siswa harus sudah masuk dalam grup kelas dan grup mata pelajaran yang dikelola oleh wali kelas. Kalau grup kelas biasanya yang ngelola wali kelas, kalau grup mapel atau mata pelajaran yang ngelola adalah guru mapelnya masing-masing. Jadi kamu nanti ikut 2 grup. Banyak grup ya. Grup 1 grup wali kelas, grup kelas. Yang kedua, grup setiap mata pelajaran. Karena pembelajaran akan dilaksanakan melalui WA dan melalui aplikasi Si Prestasi nanti ya. Si Prestasi nanti kamu akan tahu. Nah, yang jelas agar semua siswa harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Karena nanti setiap hari akan diabsen. Melalui apa? Melalui tugas yang kamu kerjakan ya. Jadi setiap hari kamu ada tugas harus dikerjakan ya. Oke. Nah, teruskan lagi. Nah, yang keenam, pembelajaran akan diserahkan guru mapel masing-masing. Jadi tergantung gurunya nanti menggunakan aplikasi apa ya. Tapi yang wajib kelihatannya nanti Si Prestasi semuanya. Wajib. Ada Google Classroom, ada WA, ada Zoom atau meeting ya. Nah, itu jika memungkinkan. Kenapa? Karena Zoom atau meeting itu butuh mungkin paketannya agak banyak karena secara online, secara tatap muka online ya. Nah, kita tapi tetap akan kita laksanakan mungkin 1 bulan sekali itu ada nanti Zoom atau meeting.
kamu siap-siap aja lah ya. Untuk itu agar peserta didik itu mengikuti dengan aktif ya, biar nanti di akhir itu tidak bermasalah. Di akhir kenaikan tidak masalah, maka kamu harus mengikuti pembelajaran itu secara aktif ya. Oke, tak lanjutkan lagi. Nah, ini adalah pembagian guru dan sebagai wali kelas ya. Tidak usah saya bacakan ya. Saya berikan contoh aja lah, misalnya saya lebarkan biar kelihatan. Nah, kelas 7 ini. Misalnya kamu kelas kamu 73, nanti pembagian kelas sudah diberikan, nanti dilihat. Berarti kalau 73 wali kelasnya adalah Bu Restu Dewi itu Ambarawati kalau enggak saya. Ambarulan ya. Ya. Terus kemudian misalkan wali kelas 710 berarti Ibu Suwarni. Kamu harus tahu wali kelasnya, wajib ya. Karena kalau ada apa-apa hubungannya dengan wali kelas ya. Oke, tak teruskan lagi. Nah, di kelas 8 ya, ini daftar wali kelas 8. Nah, 81 Bu Eni dan seterusnya ya. Nanti bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri. Nah, untuk mempersingkat waktu saya teruskan lagi, ini daftar wali kelas 9-nya. Nah, ini. Oke, tak teruskan lagi. Nah, ini adalah jadwal pembelajaran daring ya. Jadwal pembelajaran daring yang akan dimulai hari Jumat, oke. Coba diperhatikan. Hari Senin ya, nanti mengodok baca. Bentar ya. Iya, tadi ya. Nah, ini full. Hari Senin berarti nanti untuk pembelajarannya itu apa? Bahasa Indonesia sama informatika. Bahasa Indonesia mulai jam 7.30 sampai jam 9.30. Ya, jam keduanya jam 10 sampai jam 12. Jadi kamu dalam waktu itu harus memahami materi yang diberikan guru. Mungkin Bapak Ibu guru memberikan materi lewat video pembelajaran seperti ini, mungkin lewat materi bentuk Word, bentuk di WA, monggo silakan. Atau mungkin diisi prestasi ya, sesuai Bapak Ibu guru masing-masing ya. Kamu perhatikan, dibaca, dipelajari, karena nanti di akhir sesi, di akhir pembelajaran mesti ada tugas yang harus kamu kerjakan. Nah, tugas yang kamu kerjakan nanti pengumpulannya terakhir itu jam 17.00 atau jam 5 sore hari itu. Misalnya Senin bahasa Indonesia informatika, jadi mengumpulkan tugas bahasa Indonesia dan informatika itu diberi batas waktu akhir itu jam 5 sore. Kalau lebih jam 5 piye? Ora ditompo tugasmu, berarti kamu dianggap tidak mengumpulkan tugas ya. Ingat itu ya. Tugasnya ngumpulnya piye? Ya lewat online. Dikirim, difoto, mungkin ya tergantung guru nih. Kalau tugasnya bentuknya soal pilihan ya kamu mengerjakan soal pilihan itu lewat online ya. Nah, oke, tak teruskan lagi. Nah, ini adalah pembagian tugas guru ya. Jadi kamu harus tahu, terutama kelas 7. Kalau kelas 8 dan kelas 9 mungkin sudah berpengalaman, sudah tahu. Kalau kelas 7 misalnya contoh, misalnya agama ya. Siapa gurunya agama kelas 71 sampai 75? Berarti Bu Dewi Mahbubah ya. Ya, itu diperhatikan. Jadi guru agamanya kelas 71 sampai 75 itu Bu Dewi Mahbubah. 76 sampai 711 itu adalah Bu Siti Salamah dan seterusnya ya. Itu caranya seperti itu melihat ya. Yang kedua itu adalah pelajaran PKN ya dan seterusnya. Nah, ini tak lebarkan biar kelihatan. Nah, ini pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, monggo lihat bawahnya bahasa Inggris, ya, bawahnya lagi itu ada pelajaran matematika. Contoh misalnya pelajaran matematika kelas 71 sampai 74 yaitu Bu Laili Astuti ya. Kamu nanti harus berhubungan dengan Bu Laili, harus dimasukkan ke grup pelajaran, mata pelajaran. Ya. Oke, tak teruskan lagi. Nah, ini untuk pelajaran IPA, IPS dan seterusnya nanti ya ini ya. Oh, ini terus ya, berarti sudah terusnya lagi ini PJOK, bahasa daerah itu bahasa Jawa. Kemudian apa ini? Informatika ya, INF itu informatika. Informatika itu melatih kamu belajar internet dan seterusnya itu ya. Nah, itu ada tulisan 2, ada tulisan 3, itu artinya apa?
dalam 1 minggu itu dalam keadaan normal itu adalah 2 jam pelajaran, artinya gitu, 3 jam pelajaran, tapi keadaan normal karena ini keadaannya adalah COVID, berarti ya jam-jam itu tidak dipakai ya, sesuai hari aja nanti jadwalnya. Oke, kita teruskan lagi. Nah, ini BK. BK apa? Bimbingan konseling. Jadi kalau kamu mengalami kesulitan dalam pembelajaran, kamu bisa menghubungi guru BK. Aku sinau kok guys, misalnya kamu belajarnya kok nggak bisa konsentrasi toh bu, gimana? Ya itu silahkan. Jadi BK itu tidak untuk mengatasi anak yang bermasalah saja, tidak anak-anak yang nakal-nakal, tapi untuk konsultasi pembelajaran, untuk konsultasi pendidikan ya. Nah, itu nanti silahkan, itu guru BK-nya. Contoh, kalau itu 32 itu jumlah siswanya ya. Berarti 71 jumlah siswanya 32. Siapa 71 BK-nya? Bu Trimani ya. Misalnya kelas 87, siapa kelas 87? Pak Yuan Fitra ya, itu guru BK-nya. Nah, teruskan lagi ya. Oh, sudah habis ya. Berarti sampai di sini materinya ya. Sekian materinya ini. Sekian, terima kasih. Nanti di akhir sesi itu saya akan kirimkan link untuk dikerjakan ya, dibuka, silahkan klik linknya lewat WA, dikerjakan langsung, ditulis identitasnya lengkap, dikerjakan soal-soalnya gitu ya. Itu sebagai tanda bahwa kamu sudah memperhatikan dan seberapa jauh materi yang kamu kuasai. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.